Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali di Majelis Taklim Al-Fatih dan setiap minggunya dalam kajian kita. Dan kemudian salat berangkaian salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Dan untuk memulai kajian kita pada malam hari ini, kita akan bersalawatan dahulu yang akan dipimpin oleh abang-abang yang dari rombongan kepada abang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جامع محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمي
محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صواه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جاره والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد Ya, terima kasih kepada Bang Da dan rombongan yang telah memimpin sholawatannya. Semoga para malaikat juga akan duduk bersama dengan kita di majelis taklim hari ini. Dan sebelum kita masuk ke kajian kita, informasi bahwasannya biasanya kan kita pada Ustadz Sumitra. Nah, pada malam hari ini Ustadz Sumitra berhalangan hadir sebab beliau sakit. Jadi mohon doa untuk kesehatan beliau. Dan untuk ganti kita malam hari ini kita akan mengaji akhlak bersama Ustadz Dr. Andus Daulida Manik SAG. Beliau adalah MUI dari Serdang Bedagai. Nah, baiklah, untuk lanjut seterusnya kita mulai kajian kita kepada Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan rahmatan lil anam wa ikhtassahu bisyari'atin samhatin mustamilatin 'alal hikami wal ahkam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala sahibul kitab Risalatul Muawanah
Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Wa 'alaika bit-tawadhu'i fa innahu min akhlaqil mu'minina wa iyyaka wa takabbur fa innallaha la yuhibbul mutakabbirin wa man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat pantas dan wajar, bahkan harus kita bersyukur dari sekian nikmat yang diberikannya kepada kita. Nikmat itu ada yang sebutannya muttasil, artinya nikmat itu menyatu dengan diri kita. Ada nikmat itu sebutannya munfasil, artinya nikmat itu terpisah dengan diri kita. Jadi ada nikmat yang dia menyatu dengan diri, itu disebut muttasil. Ada nikmat dia yang terpisah dengan diri kita, tapi nikmat itu namanya munfasil. Seperti udara, itu terpisah dengan diri kita. Ada nikmat itu disebut dengan sebutan zahir, artinya nikmat itu bisa dilihat, dirasakan oleh panca indera kita, dan orang lain pun bisa melihat kita sedang menikmatinya, karena nikmat itu berbentuk zahir. Ada nikmat itu sebutannya dengan kata batin, artinya nikmat itu tidak bisa dilihat oleh orang lain dan kita yang menikmati, karena ada di dalam diri. Nikmat itu ada yang dia disebut dengan kata ala. Ada juga nikmat dengan sebutan ya seperti ni'mah. Jadi ala artinya nikmat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata ala di situ apa itu? Nikmat. Nah, yang biasa nikmat seperti kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi Al-Qur'an, hadis Rasul menyebut kata nikmat, selain kata nikmat menyebutnya dengan kata ala. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, kalau masih bisa diperbaiki, kenapa tidak? Sebut saja kata nikmat itu dengan kata nikmat menggunakan harfu ain, huruf ain. Kadang kan kita berdoa dalam bahasa Indonesia, ya Allah, ya Tuhan kami, kata si pembawa doa, berikanlah, turunkanlah kepada kami nikmat yang banyak. Karena ustaz yang mendoa, semangat orang mengaminkannya. Jamaah semua mengaminkan amin. Apa yang terjadi? Karena yang dipinta adalah nikmat. Nikmat itu bencana.
Jadi kalau berdoa, ya Allah turunkanlah di kampung kami ini nikmat yang banyak, berarti ya Allah turunkanlah di kampung kami ini. Terus kita mengaminkan semuanya. Tuh. Kan itu kata nikmat ada nggak di dalam syair solawat kita? Di antaranya ada juga doakan minal afati wan nikmah. Jadi kita berlindung diri jangan sampai kena nikmah, kena bencana, tapi kita minta dan diaminkan pula itu. Nah, jadi kalau masih bisa diperbaiki, mulai besok kita bilang yang kita maksud nikmat itu memang selama ini nikmatnya. Memang itu kita maksud. Tapi dalam sebutan kalau bisa dirubah-rubahlah. Nikmat. Sok fasih kata orang biar, yang penting benar. Nah, jadi ada kata Allah, ada kata nikmat. Orang-orang tauhid membedakan kata nikmah dengan kata Allah. Walaupun dalam bahasa artinya sama. Kita ambil yang mudah, anugerah lah. Nah, tapi kalau orang tauhid, mereka membedakan antara nikmat dengan Allah itu. Baik. Ini mejanya tidak rata. Memang untuk kitab bagus, tapi untuk teh nggak bisa dia. Jadi kalau mau minum teh agak jauh ke bawah ini. Padahal saya bukan meminum teh, maksudnya ingin mencontohkan. Silakan Bapak dan Ibu, hidangan yang telah tersedia dinikmati. Kan gitu tuh. Jadi kalau ini mana yang mau dinikmati? Airnya ya. Tapi kan kita tidak bisa menikmati air tanpa ada wadahnya. Gitu. Jadi nikmat itu adalah air. Kalau dalam kasus ini, Allah itu adalah tempat nikmat. Mananya kalau begitu di sini? Gelasnya. Mana yang mau dinikmati? Airnya apa gelasnya? Iya, tapi kalau nggak ada gelas itu sorupane. Jadi nikmat sama Allah itu memang berbeda, dipisahkan, tapi dia tak bisa dipisah sekaligus. Karena ketika kita ingin menggunakan nikmat itu harus ada wadahnya. Nah, mata ini nikmat atau Allah? Tangan nih. Lihat ini. Tuhan kasih kita tangan. Ini nikmat apa Allah? 2 minggu berpikirnya ya. Nikmat itu kan yang anugerahnya, manfaatnya. Kalau Allah tadi tempatnya, wadahnya. Jadi tangan ini wadah kan, alat kan? Berarti ini apa namanya? Allah. Jadi nikmatnya mana? Manfaat dari tangan, bisa bersalaman, bisa memberi, itu nikmat. Nah, gitu. Jadi nikmat sama Allah ini sangat penting. Nah, kalau kita bersyukur, janji Allah apa? Akan ditambah. Yakin itu. Kalau kita bersyukur, nikmat kita akan ditambah oleh Allah. Yakin? Jadi kita dikasih Allah tangan. Bersyukur nggak sama tangan? Jadi tangannya bertambah. Kalau itu yang dimaksud berbahaya. Awak punya istri cantik, bersyukur awak kepada istri cantik. Jadi mana sana Nazwin? Yang ditambah oleh Allah itu nikmat, bukan Allah. Yang ditambah sama Allah apa tadi? Nikmat, bukan Allah. Allah tidak perlu ditambah. Bersyukur punya kepala, sujud awak kan? Mau kepalanya ditambah 2?
Tidak. Tapi manfaat dari kepala luar biasa tuh. Orang yang tak pernah sujud sekali, cuman pernah sujud di hadapan Allah pun bermanfaat. Padahal dia itu sujud di hadapan Allah karena kebetulan. Supir dia. Selama ini tak pernah sholat. Kebetulan bawa ustadz-ustadz ziarah ke masjid manakah, semua sholat. Mau tak mau ikut sholat juga dia. Nah, cuma sekali itu dia sholat tuh. Bekas sujudnya itu ada. Ntar kalau umpamanya nauzubillah masuk neraka, bekas sujudnya itu tidak terbakar. Itu ada di mana tuh? Di kepala kan? Ada manfaat kepala nggak kalau begitu? Nah, bersyukurlah kepalanya tuh, supaya kepalanya ditambah. Yang ditambah nikmatnya bukan alam. Nah, jadi kalau begitu, bersyukur itu apa? Bersyukur adalah mensesuaikan dengan kehendak sang pemberi nikmat. Usahlah kita kepada Allah, kepada ahli bait saja, Saperia. Yang ngasih minuman ini siapa? Saperi. Untuk saya tadi kan, saya tempat ini walaupun tadi nggak dibilang, punya ikulah dijatahin sudah. Bagaimana kita bersyukur terhadap air yang diberikan oleh ahli bait ini? Dengan mensesuaikan kehendak sang pemberi. Ahli bait memberi ini supaya apa? Diminum kan? Jadi dengan diminum berarti kita bersyukur nikmat. Diminum, acara belum habis. Ahli bait yang pengertian ditambah. Kalau belum dimanfaatkan tidak akan pernah ditambah. Tapi kalau sudah dimanfaatkan, habis ditambah. Bahkan mungkin bisa jadi diganti. Udah agak malam, jangan teh putih lagi, nanti ngompol katanya. Bisa jadi. Agak-agak mulai di start ini. Yang perlu ditambah gelasnya apa airnya? Gelasnya? Nggak perlu ditambah. Itu pun kalau paham. Ahli bait. Tapi macam mana ini mau ditambah kalau nggak diminum? Nah, maka saya ketika berbicara harus minum ini. Kalau nggak nanti nggak dapat tambahan. Gitu. Apalagi kalau kita ustadz-ustadz ini ngajinya ba'da maghrib. Begitu selesai sholat maghrib ngaji, begitu assalamualaikum tutup azan orang tuh. Ada lemet, ada pisang, ada apa? Kapan mau makannya? Nah, itu nggak ikhlas ngasihnya mungkin. Jadi itu antara ala dengan nama. Ini mukadimah dulu ya Saperia, maaf Saperia. Berapa sudah nama nikmat itu yang disebut? Tangan sama kepala. Kok tangan sama kepala? Mutasil, munfasil, zahir, batin, nikmat, ala. Berapa sudah? Nah, ada 4 lagi. Tenang aja. Ada nikmat itu sebutannya dengan mu'abbad. Mu'abbad. Kawannya ini biasanya muqayyad. Kira-kira begini. Kalau mu'abbad itu nikmat yang terus menerus. Nikmat yang terus menerus ada. Nah, gitu. Seperti apa? Ya adanya kita ini, hidup kita ini kan terus menerus. Nah, jadi adanya kita yang terus menerus nih itu nikmat dari Allah. Nah, baru satu lagi tadi apa lawan mu'abbad? Muqayyad. Kadang-kadang menyebutnya pun belum tentu benar nih, karena baru kita jarang menggunakannya. Menikmati sudah. Muqayyad. Muqayyad ini begini. Nikmat itu dibatasi. Nikmat itu dibatasi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dirahmati Allah, saya mau tanya. Kalau nikmatnya dibatasi Allah, mau nggak? Semana Ustaz? Duitnya dibatasi sama Allah. Mau nggak? Hah? Yang sombong kali lah. Mau nggak nikmatnya dibatasi sama Allah? Manusia kan nggak sama. Ya iya, contohnya ibu aja lah.
Kita beda nikmatnya kan. Nah, nikmat ibu dibatasi mau nggak? Kok bingung jawabnya? Tapi katanya bersyukur nikmat. Di antara nikmat itu ada dibatasi. Jadi artinya mau tak mau dan harus mau, bahkan wajib. Ketika nikmat yang dibatasi itu datang, tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, ini akhlak ini, dengan dibatasi malah jauh lebih nikmat dibanding kalau nggak dibatasi. Awak karena yang menyuruh ini menggantikan datang kemarin guru awak, Saperi, tak berani bantah. Datang awak kemarin. Apalagi di tempat lain, Ustadz bisa ngisi malam ini. Wah, langsung terbayang. Datang, bisa Allah, bisa. Begitu. Kenapa? Karena nikmat pun dibatasi, rezekinya nggak ada di rumah hari ini. Tapi kalau nikmat saya banyak, di kantong penuh, Ustadz bisa ngisi malam ini. Kosongnya saya nggak ada kegiatan. Aduh, ada pula ini kegiatan katanya. Nggak dibilang kegiatannya apa. Kegiatannya rupanya mau modong, mau tidur di rumah. Pak, contoh. Melihat itu nikmat atau alak? Nikmat. Alaknya mana? Mata. Bersyukur kita terhadap nikmat memandang, nikmat melihat. Penglihatan kita terbatas tidak? Andai kata bapak-bapak nikmat pemandangannya, penglihatannya nggak dibatasi sama Allah, saya tak bisa duduk di sini. Saya pun kalau nggak dibatasi sama Allah, payah mengajinya, nggak konsentrasi. Merah punya ibu di rupanya. Nggak dibatasi. Tembus pandang. Bisa kita duduk dengan tenang di sini. Bersyukur nggak kalau dibatasi sama Allah tuh nikmat tadi? Kalau kayak gitu mau kan? Nih, balik lagi. Kalau kita buka nih, tutupnya, mau minum, terlihat nggak airnya tuh? Kalau kita nggak dibatasi pemandangannya, penglihatannya oleh Allah, ada nggak makhluk kecil di air tuh? Yakin nggak kita tuh? Di sini ada makhluk Allah yang kecil tak terlihat? Ada. Andai kata kita bisa melihatnya, aduh, gantilah sampai jangan inilah. Bilang ganti yang lain, susu, nggak dicontoh aja. Ya kalau susu kan payah ya. Kita nggak boleh minum susu di luar rumah, Pak. Kalau susu di rumah aja ya. Teh putih gini yang bagus. Dikasih minuman yang lain. Begitu mau dilihat, ada lagi makhluk. Ganti. Kasih minuman yang lain, mau dilihat, ada lagi makhluk yang kecil-kecil tadi. Akhirnya haus ini gimana? Bisa terobati? Tidak kan? Dengan penglihatan kita dibatasi oleh Allah, tidak bisa melihat makhluk yang kecil. Toh, akhirnya bismillahirrahmanirrahim, minum. Enak. Kata orang, joroknya katanya. Itu baru minum. Belum lagi makan. Di makanan mungkin lebih banyak itu kan. Jadi kalau kita bisa melihat itu, makan minuman kita itu semua ada kayak gitunya, kapan kita bisa makan, kapan kita bisa minum? Akhirnya makanan yang nikmat, yang lezat itu menurut pandangan mata biasa tak ternikmati kan? Kurus kering awak jadinya. Nggak makan, nggak minum. Jalan awak malam-malam gini, kelihatan gondoruo, kelihatan hantu, kelihatan apa semuanya. Kemana kira-kira? Sampai ke perkuburan, assalamualaikum ya ahli kubur. Orang tuh nggak sempat jawab, ada yang sedang tersiksa. Umpamanya keluarga awak, kerabat awak, orang tua awak kah? Bisa awak melihat yang kayak gitu tuh jadinya? Mau nggak pandangannya, nikmatnya dibatasi sama Allah? Baru bilang mau. Itu namanya ngaji, Bu. Duitnya dibatasi sama Allah, mau nggak? Orang dikasih 1 juta, 10 juta, awak dikasih 100.000, dibatasi sama Allah. Bahkan 10.000 umpamanya, mau nggak? Harus mau. Karena dengan dibatasi itu jauh lebih nikmat dibanding nggak dibatasi. Ini karena dibatasi, kalau nggak dibatasi saya nggak akan sampai kemari sampai.
Ustaz bisa kami, aduh ini sedang di Pekanbaru, saya bilang. Kapan Ustaz kira-kira? Minggu bulan depan lah, saya bilang. Begitu bulan depan dihubungi lagi, di mana Ustaz? Aduh lagi di Malaysia. Orang banyak fulusnya. Itu namanya mukayat. Terus nikmat itu ada yang kita dianjurkan untuk sujud syukur ketika dapat. Yang kayak gini nih namanya nikmat insidentil. Tiba-tiba dapat uang banyak di luar praduga, duduk-duduk awak di rumah, datang orang ngantari duit, kenal pun tidak, ngantar duit 1 juta lah umpamanya. Sujud syukur awak. Kalau sekarang ini alhamdulillah hampir setiap hari buka ponsel kita, telepon kita, handphone kita, ada aja ngabarin, Ustaz, bukan Ustaz lah kan, kepada Bapak dan Ibu terhormat, hari ini nomor Anda mendapat 175 juta. Alhamdulillah, awak bilang tuh kan, tak termasuk itu. Jadi nikmat itu ada yang kita dianjurkan sujud syukur dan dapat nikmat, tapi tidak dianjurkan sujud syukur. Kalau nikmat itu tadi nikmat mu'abbad. Nah makanya Bapak Ibu hati-hati nih. Nanti itu gawiannya Ustaz Sumitra lah. Ketika kita sujud, sering kita lihat dan kita perhatikan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, wirid selesai doa. Sebelum dia bangkit dia sujud. Sebelum bangkit dia sujud. Sujud itu hati-hati ya. Harus ada maksudnya. Tak boleh kita sujud kalau tidak ada maksudnya. Sujud yang kita lakukan atau orang melakukan yang peristiwa seperti itu tadi, kira-kira sujud apa? Sujud sahwikah? Sujud syukurkah? Sujud tilawahkah? Atau sujud apa? Kalau sujud syukur, sujud karena nikmat yang sifatnya insidental ya. Itu hati-hati, jangan semua dapat nikmat sujud. Berapa sudah? 10. Nah, tapi nikmat yang paling nikmat diantaranya adalah nikmat ijab. Nikmat ijab. Apa itu nikmat ijab? Nikmat di mana Allah mengadakan kita di muka bumi Allah nih. Itu namanya nikmatnya nikmat ijab. Sebetulnya Ustaz Ferry bisa saja manggil yang lain-lain. Tapi malam hari ini kebetulan Allah memberikan nikmat kepada saya, bisa mewujud, bisa hadir malam hari ini ke tempat. Sama dengan kita terlahir ke dunia ini. Kok kita yang dipilih oleh Allah untuk hadir di muka bumi Allah nih. Nah, menghadirkan, mengadakan, mewujudkan kita, itu disebut nikmatnya nikmat ijab. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, setelah Dia menciptakan kita, mewujudlah kita di dunia ini, dilengkapilah kita dengan fasilitas kehidupan. Fasilitas untuk hidup itu namanya nikmat imdad. Nikmat imdad. Bespiro. Rolas. 12 sudah. Ini aku sampaikan aja karena aku belum betul lagi dipanggil Ustaz Ferry. 12. Kesemua nikmat yang 12 tadi dibalut dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Pembalutnya apa? Iman. Pembalutnya apa? Islam. Pembalut ini jangan lepas. Kalau yang dibalut nggak ada, nggak apa-apa. Tapi pembalutnya jangan lepas. Nanti kececeran. Penting tuh pembalut. Alhamdulillah kita terlahir dalam keadaan mukmin. Karena orang tua kita sudah mukmin. Makanya ada orang itu lahir dalam keadaan mukmin, matinya mukmin. Ada orang lahir mukmin, matinya kafir. Ada orang lahir kafir, matinya kafir. Ada orang lahirnya kafir, matinya mukmin. Nah, kita alhamdulillah sekarang posisinya sudah dalam keadaan mukmin, beriman kepada Allah. Tapi ketika nanti yang dinilai itu bukan keberadaan awal, tapi nanti ketika finish, ketika kita menghembuskan roh kita terpisah dengan jasad kita. Nah, ketika itu mampu nggak kita membawa nikmat itu menghadap Allah?
Makanya doa kita itu kan indantihai ya jalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nikmat itu harus kita bawa tuh, pembalut tadi itu. Nah, kita tinggallah dulu tuh tentang pembahasan nikmat. Dan waktu nanti kalau ada Mitra sakit lagi, tapi jangan didoain. Kejam tuh namanya. Salawat, salam, mari sama kita sampaikan kepada orang yang paling banyak bersyukur dan mengajari secara tingkah dan laku kepada kita bagaimana caranya bersyukur, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan siapa-siapa. Kita ini nggak ada harganya. Bukan siapa-siapa. Nah, jadi supaya kita ini bisa menjadi siapa, kan kita bukan siapa-siapa. Supaya kita ini menjadi siapa, ada sebutan kita. Dekatilah orang yang punya nama, orang yang hebat, yang dipandang oleh Allah tuh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan sebutannya itu kan kalau dalam salawat, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina. Setelah wa syafi'ina tadi apa? Wa zuhrina. Ah, ini aja dulu, yang satunya aja. Zuhrun. Zuhrun tuh backing. Apa backingnya? Decking. Karena kita bukan siapa-siapa, supaya mudah urusan dunia akhirat harus ada decking kita. Orang dalam. Siapa decking kita tuh? Yang paling dekatlah kepada Allah. Kalau karena dia tidak ada segala sesuatu ini. Siapa itu? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Deketin tuh. Makanya dalam majelis ilmu sebelum ngaji kita bersalawatan. Ngaji ini tambahan. Ngaji ini tambahan. Yang pentingnya apa? Salawatnya itu. Sebelum masuk ngajinya lagi sampai, mohon maaf sampai pengantar aja. Gini. Yakin tidak bapak-bapak ibu-ibu kita semua, ketika seseorang sudah masuk ke lahat, dimasukkan ke dalam kubur, setelah dikubur, dalam hadis itu dikatakan si jenazah ini nanti didudukkan. Pernah dengar hadis itu? Si jenazah didudukkan. Kata orang, mana mungkin orang kapannya segini katanya. Uang dia ngomongnya pakai otak, pakai akalnya. Alam barzah, alam kubur itu bicaranya sudah imani ya. Jangankan bergerak, jangankan didudukkan, bergerak pun susah. Didudukkan jenazah itu. Tapi kalau iman kita yang mengatakan berbicara, no problem, kita meyakininya saja. Ketika sudah didudukkan kita, terus kita ditanya, kira-kira nih, kau kenal siapa ini? Baru masuk kita di dalam itu ditanya, kau kenal sama orang ini? Kita bilang, wah kami orang baru. Kalau kita baru pindah, itu nggak kenal kan? Tapi kita harus kenal sama orang tuh. Kalau nggak hajab kita. Siapa orang yang dimaksud? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beriman akan mengatakan bahwasanya dia adalah Muhammad yang kita syahadatkan itu. Nah, kalau bapak-bapak walaupun mungkin baru sekali dua kali ketemu saya, kalau nanti ada putus saya, terus orang tanya, kenal sama Ustadz ini? Oh kenal, pernah sekali ngisi tempat kami. Mungkin. Kan gitu tuh. Kalau nggak pernah, saya bukakan foto istri saya tanya, ini siapa? Kenal? Paling-paling apa? Ada paling istri Ustadz. Bukan, mantan pacar saya bilang. Kalau nggak pernah lihat, kita payah menentukannya. Tuh. Tadi pertanyaannya, kenalkah dengan orang ini? Macam mana kita mau jawab dengan yakin? Maka harus ma'rifah kita kepada Rasul kita.
Kalau ma'rifah kepada Allah ada dua, ma'rifah bizat dan ma'rifah bisifat. Ma'rifah bizat kita kepada Allah itu tak mungkin. Kita ma'rifah kepada Allah hanya dengan sifat-sifat Allah. Nah, kepada Rasul baginda Muhammad SAW kita tidak bisa ma'rifah secara zat karena kita nggak pernah ketemu. Kita bukan sahabat. Kita jauh 1442 kita dengan baginda Rasul 1400 tahun nggak pernah ketemu kita secara fisik. Terus ditanya, kenal sama ini? Tuh. Maka kalau ini nggak bisa kita lakukan, jalan lain. Ma'rifah bisifat. Awak membaca kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, malasnya bukan main. Kitab yang membicarakan tentang kepribadian baginda Rasul. Oh, mungkin inilah yang disebut-sebut itu dari rambutnya, dari ininya mungkin ini. Masih lumayan kan? Nah, jadi oleh sebab itu supaya kita bisa nanti menjawab yakin, kita harus mimpi bertemu dengan Rasul. Semua kita ini harus bermimpi ketemu dengan Rasul. Saya sampai sekarang ini yang paling sedih, yang gak harap datang dalam mimpi. Sudah berusaha semaksimal mungkin, belum pernah sampai detik ini bermimpi kepada baginda Rasul. Diingatkan oleh guru-guru kita, jangan sampai kita itu gak jumpa sama beliau. Karena kalau nanti kita bermimpi berjumpa baginda Rasul dalam mimpi ya, kata Rasul dalam hadis sahih, man ra'ani fil manam, siapa saja yang melihat dalam mimpinya fisik Rasul, fasayaroni ya fasaroni, maka dia akan melihat aku fil yaqzah, di alam nyata, baik di dunia ini sebelum mati, dipastikan dia akan melihat Rasul. Andai kata tadi mana, tadi galang, dia jalan-jalan, ini yang kulihat dalam mimpiku, berarti baginda Rasul. Gitu. Dalam kubur, dan nanti ketika di mahsyar. Nah, ketika di alam kubur, kenal sama ini, ya kenal, sudah pernah jumpa sebelum mati, dan lewat mimpi. Nah, jadi yang sedihnya begini, sudah kita berusaha bersolawat, tapi kok belum juga ketemu. Rupanya kesalahan-kesalahan kita itu, termasuk saya, kesalahan-kesalahan kita nih, apa itu? Tidak membuka gerbangnya, tidak membuka pintunya. Pintu gerbang itu adalah guru. Jadi perbaikilah sikap kita kepada guru-guru kita, supaya baginda Rasul mau hadir dalam tidur kita. Awak sama guru awak, saya sudah mulai mengumpulkan guru SD, guru sanawiyah, guru kismulani sampai kuliah. Saya catat-catat, saya ingat-ingat, patutlah saya ini tak berkah, tak bisa jumpa sama Rasul. Waktu sekolah dulu sok pertentangan sama guru. Nah, awak sudah hafal, guru mungkin belum hafal. Begitu dia baca salah, Ustaz, mohon maaf, saya rasa bacanya nggak begitu, Ustaz. Yang benar tuh begini, awak bacakan syairnya. Oh iya, kata guru, tapi itu maksud sombong. Nah, kalau mengingatkan maksudnya untuk perbaikan itu bagus, tapi kemungkinan kesombongan awak tuh. Makanya Bapak Ibu, saya mengingatkan kepada kita semua sambil berjalan sebelum kita mati, supaya kita bisa dimudahkan bermimpi berjumpa Rasul, perbaiki hubungan kita kepada guru. Ketika mau datang ke majelis ini lagi nanti, atau wiridkah atau apakah yang di sana ada guru hadir, dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, bagus tuh. Tapi saya tidak dapat amalan orang. Setelah dia baca tadi bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kakinya dihentakkan ke 3 kali. Nah, itu aku belum dapat itu. Entah kalau di Galang ini sudah ada ajarannya. Doanya gini, dalam kitab Al-Majmu' Syara' Al-Muhazzab di muqaddimah, Allahumma astur aibah muallimi anni. Ya Allah, tutupkanlah dariku, jangan sampai aku mendengar, jangan sampai aku melihat aib guruku. Kayak bulan Rajab itu kan bulan buta. Apakah di bulan Rajab itu tidak pernah terjadi kemaksiatan, perbuatan dosa? Terjadi, tapi Allah tidak memperlihatkan itu kepada Rajab itu.
Sehingga ketika ditanya, Raja bagaimana kau tinggalkan umat Muhammad tuh umpamanya? Oh baik-baik semua orang itu. Nikmat dari Allah bila kita punya guru kita itu kan manusia juga, mungkin ada salahnya, ada silapnya. Kita ditutupi oleh Allah, tidak melihat aib guru kita, kekurangan guru kita, sehingga tidak ada terlintas dalam hati. Nah, karena kita kadang-kadang melihat, nggak ditutup sama Allah, melihat, terdengar, aku memang kurang serp juga sama sekolah ini. Katanya dia guru, tapi gitu tuh. Itu tidak akan mendapatkan keberkahan. Karena doa selanjutnya, wala tadhhab barakata ilmihi minni. Jangan kau hilangkan ya Allah keberkahan guruku tentang ilmunya dariku. Saya dulu pernah sombong sama guru, makanya itu tak berkah. Nyesel sekarang baru, setelah paham gitu. Makanya akhirnya kita harus memperbanyak doa untuk orang tua kita dan doa untuk guru-guru kita supaya jalan kita mulus. Kan enak kalau jalannya mulus. Hafal doanya tadi. Allahumma astur aiba muallimi anni wala tadhhab barakata ilmihi minni. Itu mukaddimah ya. Sudah 9:30 udah bisa berhenti nih. Belum masih mukaddimah kok tutup. Karena boleh. Ya, karena ada orang bercakap assalamualaikum lagi. Ngaji tak perlu banyak berkahnya, yang penting. Karena kita pun sampai nanti jam 12 nggak selesainya ini kajiannya. Jadi yang penting kita melaksanakan perintah Allah, Iqra, baca, ngaji. Pintar tak pintar itu bukan urusan kita, urusan Allah. Yang menyempurnakan ilmu kita siapa nanti? Allah. Itu yang perlu dipahami itu. Baik. Kita mengambil berkah dari kitab Risalah Al-Mu'awanah. Bapak dan Ibu, saya ingatkan. Kita ini cuma cari berkahnya. Pertama berkah dari kitab. Kemudian berkah dari si penulis kitab ini, secara fisiknya nanti kita bisa mendapat syafaat. Kemudian mendapat berkah dari ilmunya. Kitab yang kita pegang ini, yang kecil ini namanya kitab Risalatul Mu'awanah. Yang menulisnya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami. Kalau Al-Hadrami itu berarti Hadramaut, berarti orang Yaman. Asy-Syafi'i, mazhab fikihnya dia bermazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, saya baca sedikit ya. Ini mohon mualim-mualim yang ada kalau saya salah baca diingatkan ya, karena ilmu ini pertanggungjawabannya dunia akhirat. Pertanggungjawabannya dunia akhirat. Jangan sampai saya menjadi dilun mudilun, salah nyalah, sehingga yang mendengar menjadi salah. Saya sesat, orang lain menjadi sesat. Nauzubillah. Wa alaika bitawadu'. Ini kaji kita. Pendek kata-katanya, sederhana saja. Wa alaika bitawadu'i. Kalau digunakan bahasa kita, kira-kira begini. Dan atasmu dengan tawadu'. Dan atasmu dengan tawadu'. Bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Kalau saya ngomong dan atasmu dengan tawadu', titik. Paham Bapak dan Ibu? Nah, tapi itu bahasa Indonesia. Nah, artinya kalau begitu, kalau kita baca bahasa Arabnya kita paham. Maka untuk memahami secara bahasa Indonesia ini perlu ilmu lain. Perlu ilmu yang lain untuk memahaminya gitu, supaya paham. Makanya kalau kita baca terjemah kadang-kadang kita juga bingung. Tapi kalau kita diberi kemampuan sedikit untuk memahami bahasa Arab, kita akan terbantu dengan terjemah itu. Wa alaika bitawadu' itu begini. Ala tadi artinya apa? Atas. Maka untuk memahami ini kita menggunakan ilmu lain namanya usul fikih.
usul fikih. Kalau kata Allah, apakah Al-Quran, hadis Rasul, itu biasanya menunjukkan pembebanan, pemberatan, pentaklifan. Maka dalam usul fikih ada hukum taklifi, hukum yang membebankan, memberatkan. Nah, di antara hukum taklifi itu ada wajib. Ada wajib. Jadi ala itu biasanya fil ghalib ya, menunjukkan kewajiban. Nah, jadi wa alaika, dan wajiblah engkau itu. Nah, kira-kira begitu. Bit tawadu. Huruf ba itu maknanya cukup banyak. Ba. Di sini kita gunakan untuk menunjukkan kepemilikan saja. Wa alaika bit tawadu'i, dan wajiblah engkau itu memiliki ketawaduan. Bisa dipahami sudah? Saya ulang. Dan wajiblah engkau itu memiliki ketawaduan. Sudah mulai bisa dipahami? Nah, sempurnanya ada kalimat di depan sebelum kalimat wa alaika itu mahdzuf. Mahdzuf itu takdirnya terserah kita yang membaca. Bisa jadi kata si musannif, kata Al-Habib ini, wahai orang-orang yang beriman, wajiblah engkau memiliki ketawaduan. Atau wahai saudaraku, wajiblah engkau memiliki ketawaduan. Saudara kita siapa? Tentu orang yang beriman. Jadi orang yang beriman wajib memiliki ketawaduan. Yang hadir di tempat ini orang beriman kah? Yakin? Berarti wajib memiliki. Sudah dimiliki? Kok insya Allah jawabannya? Orang beriman wajib menutup auratnya. Wajib menutup. Sudah ditutup? Sudah. Nah. Jadi kapan kita harus memiliki ketawaduan itu? Kapan kita harus menutup aurat? Nantilah kalau sudah nenek-nenek, udah tua-tua gitu. Kalau sudah lapang waktu. Kapan kita wajib menjadikan diri kita ini orang yang tawadu? Setelah amantu billah wal yaumil akhir, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir. Setelah kita mukmin, wajib kita tawadhu. Kapan itu? Nah, balik lagi tadi ngajinya ke ilmu usul fikih. Dalam usul fikih itu tentang wajib. Ada yang dia begitu diperintahkan, tapi tidak harus langsung dikerjakan, terkait dengan situasi, waktukah atau apakah. Contoh, saya bacakan ayat umpamanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Yang dimaksud Ramadan. Diwajibkan kepadamu berpuasa Ramadan. Apa hukum puasa Ramadan? Kapan kita mendengar perintahnya nih? Tadi ini kan? Apakah besok kita kerjakan? Tidak. Nanti nunggu waktunya, yaitu di bulan Ramadan. Walaupun disuruh sekarang umpamanya kan. Nah, itu contoh. Nah, yang untuk ini dalam usul fikih itu dikatakan ada kewajiban itu yaqtadil faur atau yaqtadil faura, menghendaki segera. Begitu diperintahkan langsung kerjakan. Ya termasuk ini. Jadi Bapak Ibu kita setelah kita beriman dan kita mengerti, ada informasi ke kita, wajib memiliki namanya tadi tawadhu, jangan tunggu-tunggu besok atau kapan lagi. Terus segera cari ilmunya supaya kita bisa memiliki tawadhu. Jangan langsung tawadhu kalau nggak berilmu, bahaya. Jadi untuk tawadhu pun harus ada ilmunya. Kenapa? Kalau nggak nanti salah. Gini, tawadhu itu merendahkan hati, bukan merendahkan diri. Antara merendahkan hati dengan merendahkan diri, prakteknya sama. Prakteknya sama. Tapi kalau ada ilmunya, yang ini motivasi dan tujuannya tawadhu, yang ini motivasi dan tujuannya menghinakan diri. Karena kalau tawadhu dimuliakan oleh Allah. Karena kalau dia merendahkan diri dihinakan oleh Allah. Saya cium tangan Ustadz Peri karena saya
Merendahkan hati atau merendahkan diri? Yang tahu saya, yang tahu. Nah, jadi harus ada ilmunya. Tapi paling tidak kita sudah memahami ya, tawadhu itu adalah merendahkan hati, bukan merendahkan diri. Hanya kepada Allah tawadhu itu dengan dua-dua, merendahkan hati dan merendahkan diri. Sampai di sini bisa dipahami. Wa alaika bitawadhu. Sudah. Kalau bisa dipahami berarti bisa dilanjut. Kalau tidak kita ulang. Bukan pulang. Ya, kalau supaya pulang pun sudah mau nih, karena kita sudah mulai khusuk mulai ngajinya. Menikmati. Oh, menikmati ya. Tapi kalau dalam pengajian itu dia tertidur, alhamdulillah. Berarti dia sedang dimusuhi sama syaitan. Kalau kita masih dimusuhi syaitan, itu luar biasa iman kita. Tapi kalau syaitan sudah nggak mau bermusuh lagi, berarti kita. Kenapakah kita nih harus memiliki tawadhu? Fa innahu min akhlaqil mu'minin. Karena tawadhu itu, fa innahu, karena tawadhu itu min itu litaba'in sebahagian. Begini ngartikannya. Tawadhu itu min sebahagian, maksudnya merupakan ciri khas. Merupakan ciri khas. Apa itu ciri khas? Kalau ciri khas itu adalah sesuatu yang khusus yang ada pada sesuatu. Tidak ada kekhususan itu pada sesuatu yang lain. Itu ciri khas. Ciri khas Ustaz Ferry apa? Yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu ada. Suaranya lemah gitu kok ya. Lawak gelepotan gitu. Ini kali Bu. Sama Ustaz Ferry dipuji awak enggak. Ciri khas. Tawadhu itu merupakan ciri khas. Sifat yang melekat pada zat. Nah, gitu. Mana? Atau ciri khas dari siapa? Min akhlaqil mu'minin. Akhlak orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman punya akhlak tersendiri. Yang akhlak itu tak dimiliki oleh orang kafir, tak dimiliki oleh orang munafik. Hanya ada pada orang yang beriman. Kalau ada orang beriman tapi nggak memiliki ciri khas itu, berarti tanda-tandanya nggak ada. Berarti dia tidak. Ayo. Kok tidak tahu atau tawadhu itu kan ciri khasnya. Ciri khas siapa itu? Ciri khas orang beriman. Berarti yang nggak dimiliki oleh orang kafir, tidak dimiliki oleh orang munafik atau orang fasik tambah. Nah, jadi kalau dia ngaku beriman, tapi ciri khas itu nggak ada sama dia. Jadi orang apa dia tuh? Nah, di antara itulah pecahan-pecahannya. Tinggal pilih yang mau mana lah. Kafir nggak enak kali kan. Kasar katanya. Nah, tuh.